Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Alvito Milan Rendeni. I am from 12th grade majoring in computer and network engineering. Today I will presentation about explanation text. Oke, tanpa berlangsung lama, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Start. The definition of explanation text. Explanation is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Maksudnya ialah teks yang menceritakan proses-proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Berbeda dengan teks prosedur. Teks prosedur juga menjelaskan tentang suatu proses. Namun itu cara melakukan sesuatu. Tapi kalau teks explanation ini dia menjelaskan tentang proses bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Lalu explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbook. Teks eksplanasi ini yang sudah seperti saya bilang sebelumnya, teks eksplanasi ini berisikan bagaimana dan mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Dan teks ini bisa kita temukan pada buku sains, geografi, dan sejarah. Oke, next. Generic struktur. Yang pertama, first, general statement. General statement is starting the phenomena issue which are to be explained. Nah, maksudnya ialah general statement ini adalah teks yang berisikan apa yang akan kita bahas dalam peristiwanya, atau biasa informasi umum. Dan second struktur kedua adalah sequence of explanation. Sequence of explanation is stating a series of steps which explain the phenomena. Nah, yang kedua ini maksudnya adalah proses bagaimana fenomena itu terjadi. Nah, yang dimana dalam teks ini dia menjelaskan why dan how, mengapa dan bagaimana. Nah, itu dijelaskan di paragraf kedua ini. Oke. Finally, closing. Closing is his section may contain additional information of the author opinion. His paragraph is optional in the text. Maksudnya, closing ini mungkin berisi informasi tambahan atau pendapat dari penulis. Dan closing ini juga merupakan paragraf opsional yang maksudnya boleh ada atau tidak ada. Atau lebih tepatnya tidak diwajibkan. Itu seputar generic struktur.
Next, ada linguistic future of explanation text. First, using simple present tense. Using simple present tense adalah mengapa explanation text memerlukan ini, karena simple present tense menjelaskan tentang suatu fakta. Lalu yang kedua, menggunakan using action verbs. Nah, ini saya jelaskan, digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung. Nah, aksi yang berlangsung yaitu kata kerja yang sedang dilakukan. Seperti contohnya do, make, atau create. Nah, itu sebuah pekerjaan atau yang sedang dilakukan. Lalu yang ketiga ada yang namanya using passive voice. Using passive voice ini bertujuan untuk menekankan fokus pada kejadian atau kegiatan yang berlangsung dan bukan subjeknya. Jadi dalam teks ini kita difokuskan terhadap subjeknya, subjek yang sedang terjadi dalam teks tersebut. Lalu yang keempat ada non-parse. Non-parse ini difungsikan untuk adverbal. Adverbal itu sendiri adalah kata frasa atau klausa yang menjelaskan seluruh klausa dengan menambahkan informasi. Bahkan informasi waktu, tempat, kondisi, cara, alasan, dan tujuan. Nah, itu fungsi dari non-parse. Lalu yang kelima ada containing explanation of the process. Maksud dari ini adalah berisi menjelaskan tentang suatu proses. Ya. Jadi teks ini tidak boleh menjelaskan selain tentang apa yang dibahas. Dan terakhir adalah using technical terms. Using technical terms sendiri itu merujuk pada istilah-istilah yang berkaitan dengan fenomena yang dibahas. Nah, jadi itu sekilas mengenai linguistic future yang terdapat pada explanation text. Oke, materi selanjutnya the example of explanation text. Contohnya ini berjudul tentang how does rain happen, bagaimana hujan terjadi. Pada paragraf pertama, first paragraph, we all know, itu termasuk general statement dikarenakan dia menjelaskan tentang apa yang akan dibahas dan informasi umum. Seperti contohnya rain is water. Nah, itu menjelaskan sedikit dan dia juga memberitahu yang dibahasnya tentang hujan. Do you know how does rain happen? Nah, karena teks ini akan membahas bagaimana terjadinya hujan. Nah, jadi di paragraf pertama ini sudah dijelaskan. Lalu paragraf kedua ini
yang pada the phenomenon of rain is actual. Nah, di sini termasuk sequence of explanation, dikarenakan di sini dia menjelaskan mengenai why dan how, kenapa dan mengapa hujan itu terjadi. Dan paragraf yang ketiga itu ada yang namanya closing. Itu merupakan informasi tambahan. Nah, jadi itu adalah the example of explanation text yang berjudul How Does Rain Happen. Jadi itu. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.